Halo semuanya, kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pelita Harapan. Perkenalkan, saya Desta Pranata. Saya Efrasya Inggris. Saya Yohana Nainggolan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang menghidupkan kata, seni membaca puisi yang baik dan benar. Halo teman-teman sastra. Pernahkah kalian mendengar seseorang yang sedang membacakan puisi? Lalu tiba-tiba kalian merasa ikut terharu dan terbawa suasana. Padahal itu hanya deretan kata-kata yang dibacakan. Nah, membaca puisi bukan sekedar mengeja tulisan, melainkan mengungkapkan makna yang ada di setiap baitnya. Mari kita belajar tentang teknik membaca puisi agar pesan dan rasa yang ada dalam puisi tersebut bisa disampaikan kepada pendengar yang menyaksikan kita. Nah, dalam membaca puisi, suara bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen musik utama Anda. Untuk menghidupkan setiap bait, ada 4 hal yang harus kita kuatkan dalam melatih vokal yang wajib kita asah secara bersama. Yang pertama yaitu artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan setiap suku kata. Artikulasi adalah kunci agar pesan sampai ke pendengar. Jangan kita malas membuka mulut. Pastikan setiap huruf vokal yaitu A, I, U, E, dan O terdengar tegas dan bulat. Mari kita latih bersama dengan mengucapkan kalimat, "Aku ingin mencintaimu dengan sederhana." Kita mengucapkannya tanpa bergumam. Bayangkan setiap huruf memiliki ruangnya sendiri. Hal yang kedua adalah intonasi, yaitu memberi warna pada nada. Hindari membaca puisi dengan nada datar seperti membacakan sebuah berita, melainkan dinamika nada. Kita harus menggunakan nada tinggi yang melengking saat bertanya atau nada berat yang dalam saat menceritakan berita duka atau suasana duka. Intonasi adalah cara Anda untuk menunjukkan emosi di balik kata-kata. Hal yang ketiga adalah jeda, yaitu memberi ruang napas dan perenungan. Puisi membutuhkan waktu untuk meresap. Jangan terburu-buru. Gunakan jeda di tempat yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada penonton merenungkan makna yang baru. Yaitu makna yang baru saja kita sampaikan saat membacakan sebuah puisi. Ingat, keheningan dalam sebuah puisi seringkali sama kuatnya dengan kata-kata. Selanjutnya, hal yang keempat yaitu volume, yaitu power dari pernapasan perut. Volume bukan berarti kita harus berteriak-teriak sehingga suara kita terdengar pecah. Volume adalah soal jangkauan dan resonansi. Gunakan teknik pernapasan perut agar suara yang kita keluarkan terdengar bulat, bertenaga, dan stabil dari awal hingga akhirnya saat kita membacakan sebuah puisi. Selanjutnya adalah ekspresi wajah. Wajah adalah jendela emosi. Jika puisinya tentang perjuangan, tunjukkan tatapan yang tajam dan rahang yang tegas. Jika tentang kerinduan, biarkan tatapan mata kalian menjadi melembut. Satu tips rahasia, kontak mata. Jangan terus-menerus menunduk melihat teks. Angkat wajah kalian, tatap audiens atau kamera. Biarkan mereka merasa sedang diajak berbicara, bukan sedang dibacakan buku. Sebelum membacakan suatu puisi, kita harus paham ini puisi tentang apa, siapa yang berbicara di dalam puisi tersebut, apakah dia sedang marah, atau sedang jatuh cinta, atau sedang sedih. Karena tanpa pemahaman, teknik vokal sehebat apapun akan terasa hambar.
Mulailah membaca berkali-kali sampai kalian merasakan apa yang sebenarnya ingin disampaikan dari puisi tersebut. Nah, coba perhatikan contoh pemahaman makna dari puisi Mampir oleh Djoko Pinurbo. Tadi aku mampir ke tubuhmu, tapi tubuhmu sedang sepi, dan aku tidak berani mengetuk pintunya. Jendela di luka lambungmu masih terbuka, dan aku tidak berani melongoknya. Puisi Mampir karya Djoko Pinurbo menggambarkan suasana kesendirian, ketidakberanian, dan ketidakpastian melalui gambaran tentang subjek yang enggan untuk menghadapi atau mengeksplorasi hubungan dengan seseorang yang mungkin telah mengalami luka. Dengan menggunakan kata-kata yang sederhana namun kuat, puisi ini mengajak para pembaca untuk merenungkan tentang konsep keberanian, ketidakpastian, dan menghadirkan emosional. Apa yang mereka tahu tentang kesedihan kekasihku? Bukan rasa sedih yang mereka rasai, tapi sedihku yang tidak bisa mereka pahami. Sekarang, mari kita lihat perbandingan dari pembacaan puisi Telah Satu karya W.S. Rendra berikut ini. Gelisah adalah gelisahku. Berjalanlah kita bergandengan dalam hidup yang nyata dan kita cintai. Parcel Bingkisan. Lama kita saling bertatap mata dan makin mengerti, tak lagi bisa dipisahkan. Engkau adalah peniti yang disematkan. Aku adalah kapal yang telah berlabuh dan ditambatkan. Kita berdua adalah lava yang tidak bisa diuraikan. Gelisahmu adalah gelisahku. Berjalanlah kita bergandengan dalam hidup yang nyata dan kita cintai. Parcel Bingkisan. Lama kita saling bertatap mata dan makin mengerti, tak lagi bisa dipisahkan. Engkau adalah peniti yang telah disematkan. Aku adalah kapal yang telah berlabuh dan ditambatkan. Kita berdua adalah lava yang tidak bisa lagi diurai. Membaca puisi adalah sebuah perjalanan rasa. Jadi jangan takut salah, jangan takut terlihat lebay. Teruslah berlatih di depan cermin, rekam suara kalian berulang-ulang, dan dengarkan kembali sampai kalian merasa yakin mampu menyampaikan makna yang ada dalam puisi tersebut. Terima kasih sudah belajar bersama kami hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran mengenai sastra di video berikutnya. Teruslah mencintai bahasa dan sastra.